Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahzanur Aziza dengan NIM J1D024086. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nomor 1, implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila yang pertama yaitu menjaga iman dan ketaatan beragama, saling toleransi antar umat beragama, dan menghormati keyakinan agama orang lain. Lalu pada sila yang kedua, tidak membeda-bedakan antara ras, suku, dan agama orang lain, menghargai dan menghormati hak asasi manusia, serta menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Nomor 2, nilai-nilai Pancasila yang sudah saya terapkan di dalam dunia akademik yaitu pada sila yang kedua, pada saat saya diberikan tugas kelompok, maka kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan tugas tersebut dan akan menerima setiap saran dan masukan yang diberikan oleh anggota kelompok dan secara bersama-sama akan mendiskusikannya. Lalu pada sila yang ketiga yaitu misalnya menjaga solidaritas, baik itu solidaritas dengan teman maupun dengan dosen, karena solidaritas akan sangat penting dan berpengaruh dalam proses pembelajaran. Nomor 3, sebagai makhluk sosial, implementasi identitas nasional di masyarakat dapat dilakukan melalui tindakan yang mencerminkan nilai keberagaman, misalnya menghormati keberagaman. Sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus menghormati dan menghargai perbedaan agama, ras, suku, dan agama antar sesama. Lalu mengutamakan gotong royong. Semangat gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia, di mana dengan gotong royong kita akan menjunjung tinggi semangat persatuan dan akan menjunjung tinggi budaya yang ada di Indonesia. Lalu menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu sendiri misalnya seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai sosial, yaitu dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan keluarga, dengan teman, atau dengan masyarakat. Nomor 4, di Indonesia, konstitusi yang berlaku ialah Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar ialah landasan seluruh peraturan dan kebijakan pemerintah. Misalnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar menjadi landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan dan hubungan antara negara dengan rakyatnya, di mana setelah itu Indonesia juga ada memiliki Mahkamah Konstitusi yang berperan untuk menegakkan konstitusi. Nomor 5, contoh nyata dari hak dan kewajiban yang sudah saya lakukan dalam dunia akademik yaitu haknya misalnya mendapatkan pendidikan. Saya berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk belajar, dan juga berhak untuk mendapatkan fasilitas yang ada. Selain itu saya juga berhak untuk berpartisipasi dalam misalnya organisasi yang ada ataupun berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Lalu kewajibannya yaitu mengikuti kuliah sesuai aturan, harus menaati aturan yang ada di kampus, taat dengan dosen dan aturan yang ada. Selain itu menjaga kode etik mahasiswa, misalnya tidak melakukan plagiat dan juga tidak mencontek pada saat ujian, di mana hak dan kewajiban itu berjalan beriringan. Perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga hidup dapat berlangsung dengan baik, dan juga dalam kehidupan misalnya di dunia akademik. Nomor 6, contoh nyata dari berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan yaitu misalnya menggunakan hak suaranya dalam proses pemilihan umum, di mana setiap orang berhak untuk memberikan suaranya atau berhak untuk dipilih pada saat pemilihan umum sesuai aturan yang ada, dan juga bermusyawarah, di mana musyawarah ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keputusan bersama sehingga tidak adanya
perdebatan setelahnya. Lalu nomor 7, hak asasi manusia ialah hak-hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial, yang mencakup kebebasan, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh keadilan, di mana hak asasi manusia ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Lalu kaitannya dengan makhluk sosial, yaitu hak asasi manusia melindungi interaksi sosial antar sesama, di mana hak asasi manusia memberikan jaminan keselamatan untuk setiap individu sehingga setiap individu tidak perlu merasa takut dalam proses interaksi antar sesama. Selain itu, tanggung jawab sosial atas hak asasi manusia. Setiap manusia berhak untuk menjalankan hak dan kewajibannya tanpa mengganggu atau merusak hak orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.